Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Susanto. Saya peserta Latsar CPNS golongan 2, angkatan 11. Saat ini saya berada di kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai learning journal, yakni mengenai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama kita bahas adalah akuntabilitas. Apa sih yang dimaksud akuntabilitas? Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban terhadap kinerja atau tindakan baik yang dilakukan secara individu maupun organisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa akuntabilitas berbeda dengan responsibilitas. Akuntabilitas dapat diartikan dengan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Adapun aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dan yang kelima, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Berikut ini merupakan 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, peran demokratis, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis dengan membangun suatu sistem yang melibatkan stakeholder dan user yang lebih luas. Yang kedua adalah peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga adalah peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas. Bagaimana sih tingkatan akuntabilitas? Akuntabilitas terbagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama adalah akuntabilitas personal, yaitu mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang. Yang kedua, akuntabilitas individu, yaitu mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu mengacu pada kinerja sebuah institusi yang biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, yaitu mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder, yaitu mengacu pada tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Nasionalisme. Nasionalisme adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan rasa nasionalisme. Pancasila terdiri atas 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, ajaran agama dapat memasuki ranah publik. Ketiga, saling menghormati antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Keempat, saling menghormati dalam menjalankan kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasinya yang pertama adalah saling mencintai antar sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa. Ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Keempat,
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Untuk cermin dari sila ketiga Persatuan Indonesia yaitu semangat gotong royong dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan dan multikulturalisme. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama adalah tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Kedua, musyawarah untuk mencapai mufakat. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Keempat, menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Kelima, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan dengan hati nurani. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah bersikap adil. Kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Kelima, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Yang keenam, tidak bersikap keras. Etika publik. Etika publik dapat diartikan sebagai refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Di dalam etika publik, mencakup beberapa dimensi yang ada di dalamnya yang saling berkaitan satu sama lain yang menjadi satu kesatuan. Dimensi-dimensi tersebut antara lain: 1. Dimensi modalitas. Kedua, dimensi tindakan integritas. Dan yang ketiga adalah dimensi kualitas pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik. Ada beberapa nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama adalah mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kedua, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Kelima, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Keenam, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Ketujuh, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemerintahan yang sah. Kedelapan, memegang teguh ideologi Pancasila. Komitmen mutu. Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Konsep komitmen mutu. Konsep komitmen mutu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah orientasi mutu. Artinya, berkomitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan. Yang kedua, efektif. Artinya, berhasil guna, menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan. Ketiga, efisien. Artinya, berdaya guna, dapat menjalankan tugas dan mencapai hasil tanpa pemborosan sumber daya dan hemat waktu. Yang keempat, inovatif. Artinya, suatu yang baru sebagai perwujudan ide kreativitas untuk meningkatkan mutu pelayanan. Nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama adalah komitmen pada kepuasaan pelanggan. Kedua, melayani dengan hati. Ketiga, cepat, tepat, ramah. Keempat, perbaikan berkelanjutan. Kelima, melindungi dan mengayomi. Anti korupsi. Anti korupsi dapat diartikan sebagai kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nilai-nilai dasar anti korupsi. Pertama, kejujuran. Kedua, kemandirian. Ketiga,
kedisiplinan. Keempat, bertanggung jawab. Kelima, kerja keras. Keenam, kesederhanaan. Ketujuh, keberanian. Dan yang kedelapan, keadilan. Ciri-ciri korupsi. Ada beberapa ciri-ciri korupsi yang dapat kita lihat. Di antara lain, 1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Keenam, mengkhianati kepercayaan. Faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama adalah penegakan hukum tidak konsisten. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Ketiga, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Keempat, kemiskinan dan keserakahan. Kelima, budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah. Keenam, budaya permisif atau serba membolehkan, tidak mau tahu, menganggap biasa bila ada korupsi. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama adalah korupsi transaktif, yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima. Yang kedua, korupsi ekstraaktif, yaitu korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi tertentu di mana pemberi dipaksa untuk menyuap. Ketiga, korupsi investif, yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keempat, korupsi nepotistik, yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman dalam rangka menduduki jabatan publik. Kelima, korupsi autogenik, yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Keenam, korupsi suportif, yaitu korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif. Ketujuh, korupsi defensif, yaitu korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri.